Iya. Si ini namanya si Kita Rupiah. lanjutkan Iya. untuk malam ini sesi Belum ya? yang Nggak ikut. kedua. Iya. Sesi yang kedua yaitu menghitung volume menggunakan metode cincin. Oke, metode cincin. Pak, maksudnya metode cincin itu bagaimana? Sebenarnya kayak kita, oh ini ada ilustrasi. Oke nih, kita baca dulu. Sometimes slicing of solid of revolution result in this with holes in the middle. Jadi apa namanya? Terkadang pemotongan dari perputaran benda pejal itu hasilnya harus bolong di tengah, sehingga, kita sebut aja si washer ya. Jadi ini gambar ini. Nah, terus untuk ngitung si washer ini bagaimana? Ternyata kayak gini, wah ini gambarnya agak kurang ini ya. Anggaplah ini seperti gambar gambar mana mana, eee, gambar yang ini. Gambar yang ini bahwa oh nggak mau, oke selesai, sambil upload YouTube-nya. Oke, nah ini sudah belum muncul ternyata. Oke, kita refresh dulu ya. Oke. Ya, kita lanjut saja di buku. Nah, oke, kenapa agak membingungkan nanti kalau misalnya ini. Oke, kita coba refresh dahulu. Nah, jadi intinya seperti ini, apa namanya, bahwa kita menggambarkan seperti tadi, ini adalah sebuah kertas yang bentuknya sama, ditempel-tempel ke atas kayak gitu ya, sampai akhirnya ya itulah konsep menghitung volumenya itu luas alas kali tinggi. Alasnya sama dan ke atasnya sama, nah itu kali tinggi. Tetapi pada konsepnya seperti itu awalnya. Dan terus bagaimana kalau tengahnya bolong? Oke, ya ngitungnya gini aja, luas keseluruhan dikurangi yang bolong ini. Artinya PR kuadrat yang ini dikurangi PR kuadrat yang ini, didapatkan luas yang pinggir ini yang seperti cincin. Sehingga jika dirapikan hasilnya menjadi ini, pi R2 atau R yang besar kuadrat dikurangi R yang kecil kuadrat, dikalikan tingginya. Lalu di situ terilhami juga H-nya apa? Oh, H-nya yaitu si tebelnya ya, integral batas bawah batas atasnya, karena ini ke atasnya. Oke, sehingga kita melihat contoh di sini, nah aslinya memutarnya terhadap sumbu X ya. Sehingga seperti ini, kalau gambarnya kayak gini, ada yang di luar, ini yang di dalam. Nah, sehingga didapat seperti cincin ini. Oke. Nah, ini ada kita dapat seperti yang maksud tadi saya maksudkan. Ini oh harus. Oke, sebentar. Ini kertas yang ditumpuk-tumpuk itu seperti ini. Oke.
Oke. Nah, seperti ini kan seperti kertas ditumpuk-tumpuk. Itu konsep volume. Nah, jika saya sih melihat langsung video ini sebelum video sebelumnya belum ditonton, jadi belum paham. Ini seperti tumpukan kertas, itu konsep menghitung volume itu tumpukan kertas-kertas ini dihitung satu-satu, sehingga sesuai ketebalan itu dan dapatlah volumenya. Kalau misalnya bentuknya tidak rata dan melengkung, itu pun sama, dihitung satu-satu. Oke. Dan kalau bentuknya melengkung, nggak bisa dihitung langsung tingginya. Jadi harus dipotong tipis-tipis dan dihitung volumenya satu-satu per setiap potongan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Contoh gambar yang tadi saya gambarkan menggunakan gambar ini, sehingga si cincinnya itu bentuknya menjadi cincin. Karena ketika si gambar yang sebelah kiri ini, oke, diputar terhadap sumbu X menghasilkan seperti cincin seperti ini. Pak, itu yang di luar yang mana? Oke, gampangannya kalau menggunakan diagram Kartesius X, Y, X-Y ya, maksudnya sumbu X, sumbu Y. Kalau atas bawah, yang luar itu yang atas, yang di dalam itu yang mendekati sumbu putarnya. Oke. Begitupun yang kalau misalnya kanan kiri, yang semakin jauh dengan sumbu putarnya adalah fungsi yang di atas. Kalau misalnya yang mendekati sumbu putar itu fungsi dalam. Contohnya seperti ini, kalau ini diputar terlihat bahwa Y sama dengan akar 8X adalah yang di luar. Kalau Y sama dengan X kuadrat ini adalah yang di dalam. Oke, sebentar saya nge-chart dulu. Kita lanjutkan. Contohnya di sini ada contoh, cari volume benda pejal yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar terhadap sumbu X. Kuncinya adalah potong aprosimax terus diintegralin. Oke. Ternyata yang fungsi tadi digambar seperti ini. X kuadrat itu seperti ini, Y kuadrat sama dengan 8X, atau disederhanakan menjadi Y sama dengan akar 8X, menjadi seperti ini, dan didapat, oh yang atas itu yang akar 8X, yang bawah itu yang X kuadrat. Kenapa kita harus capek-capek mencari siapa yang atas, siapa yang bawah? Karena untuk menghitungnya rumusnya pun seperti itu, bahwa untuk menghitung ini, diputar terhadap sumbu X, berarti menggunakan integralnya dx. Karena diputar terhadap sumbu X, untuk metode cincin dan metode cakram, itu fungsinya Y sama dengan. Oke, sehingga untuk menghitung ini, integralnya dari batas bawah hingga batas atas. Karena di sini tidak disebutkan, maka perpotongan dari dua kurva itu, yaitu di 0 dan di 2. Di sini sudah ada. Sehingga batas bawahnya 0, batas atasnya 2, integral dari pi r kuadrat ya. Pi dulu. Nah, di sini menggunakan r yang di luar dulu atau yang di luar. Yaitu mana yang sini? Oh, yang ini akar 8x. Oke, akar 8x. Dikuadratkan, dikurangi, seperti ini ya. Kurva yang di dalam, yaitu x kuadrat. X kuadrat dikuadratkan menjadi x pangkat 4. Sehingga untuk mencari volumenya, yaitu integral 0 sampai 2 pi 8x dikurangi x pangkat 4. Karena ini sudah dikuadratkan ya. Oke. Sehingga didapat pi dikali 8x pangkat 2 per 2 dikurangi x pangkat 5 per 5. Batasnya 0 sampai 2. Oke, dan didapat setelah disubstitusi batas atas, batas bawah, didapat 48 per 5. Pi-nya masih. Ketika dihitung 48 dibagi 5 dikali pi sama dengan mendekati
30,16. Itu. Oke, ini ada contoh yang jika sumbu putarnya digeserkan, maka iya, otomatis bergeser juga. Bergeser apanya, Pak? Bergeser kurvanya, pura-puranya kayak gini. Misalnya batasnya X sama dengan ini dan diputar terhadap sumbu Y dengan garisnya X min 1. Artinya apa? Kurva ini dianggapnya tadinya kan di sini, misalnya ini sama dengan X, diputar sumbu X. Sumbu putarnya turun 1. Artinya apa? Kita rumusnya tetap muternya di sumbu X, tetapi si kurva semuanya apa? Berarti dia menjauh 1. Sehingga di sini ditambahkan 1, 1 tambah. Oke. Nah, seperti ini. Ini sumbunya seperti itu. Berbeda sedikit di situ, oke? Dan di sini pun ada kalau misalnya di sini ada suruh menghitung memutar sumbu Y. Contoh di sini, memutar terhadap sumbu Y ya, contoh yang tadi. Itu integralnya adalah dy, sehingga fungsinya nanti perlu inikan dulu, inverskan baru dihitung. Seperti itu. Ini juga ada contoh, ini contoh yang lain. Oke, untuk malam ini seperti itu dulu. Intinya menghitung volume menggunakan metode cakram ataupun metode cincin, cara hitungnya sama, yaitu hafalannya menggunakan kita mengingatnya adalah luas alas kali tinggi. Siapakah luas alas itu? Luas alas adalah lingkaran, sehingga rumusnya PR kuadrat. PR kuadrat dikalikan tinggi, tingginya itu yang integralnya, sehingga PR kuadrat dikali integral dari PR kuadrat. Seperti itu. Kalau misalnya metode cincin yang kurvanya ada 2, berarti kurva yang luar di kuadrat dikurangi kurva yang dalam kuadrat. Itu kesimpulannya. Untuk malam ini dicukupkan terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan dan pertanyaan, dipersilahkan.